Halo semua, ketemu lagi dengan Blian Tutorial. Bukan ya, Insan Tutor ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit membahas tentang dolar, yang dolarnya itu selalu hilang dan selalu berkurang. Padahal tidak pernah melakukan apapun. Tidak pernah melakukan, bahkan upload video pun tidak pernah. Ya. Jadi kalau banyak sekali channel sebelah yang menganggap upload video membuat channelmu rusak, setelah itu dolarmu hilang dan segala macam, ini sekarang kita buktikan. Ini yang menghubungin saya, ini bukan member ya, karena member ada di ini WhatsApp ini member ya, yang belum sempat saya balas ya. Tetapi ini menghubungin saya lewat nomor HP yang ada di deskripsi channel. Padahal sebenarnya saya tidak pernah membalas channel yang menghubungin saya lewat deskripsi channel nomor HP. Karena sebenarnya itu adalah nomor endorse ya. Paling juga saya buka. Karena memang itu bukan peruntukannya. Tetapi ada beberapa yang memang saya buka. Dan itu bermanfaat untuk dijadikan pembelajaran buat pemula. Ini contoh ya. Ini WA Business di endorse. Ini ada satu pertanyaan, nama channelnya saya juga tidak tahu. Karena kadang-kadang yang bertanya ini belum tentu satu memberikan channelnya, dan kadang-kadang juga masalahnya apa saya tidak tahu, tapi langsung ditanyakan saja. Makanya kan kadang-kadang tidak saya jawab karena maksud dari pertanyaan itu kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Ya, jadi ini mungkin sebagai pembelajaran bahwasannya begini loh bro. Kalau teman-teman kan sering kita bahas dan sering kita sampaikan kepada teman-teman, YouTube ini sering lawak juga sering dagel. Kalau kesalahannya itu fatal, maka akan menyebabkan sebuah channel itu dismount ya, atau monetisasinya dicabut, bahkan AdSense-nya di-banned dan segala macam. Tetapi ingat, apa yang disampaikan YouTube berdasarkan tekstualnya kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan pengalaman real itu sebenarnya yang ngerti ini bukan hanya tekstualnya YouTube atau aturan-aturan YouTube. Kalau semua aturan YouTube itu diterapkan, nggak bakalan ada konten kreator. Kenapa? Karena semuanya nggak boleh. Terus caranya bagaimana? YouTube kan cuma caranya garis besarnya perbaiki video yang bermanfaat, perbaiki thumbnail, judul, belajar metadata, belajar SEO. Ya kan itu aja yang disampaikan oleh YouTube. Padahal semua tahu bahwasanya konten kreator pemula tidak mempunyai basic untuk pengambilan gambar, editing, HP-nya pas-pasan, RAM 2 GB. Kalau itu semua kata YouTube kita ikutin, sebenarnya YouTube ngerti. Bakalan mencret. Tetapi karena banyak sekali konten tutorial yang membahas seperti itu, bahkan ada yang menganggap dirinya perwakilan YouTube di Indonesia, telek. Padahal ya bukan juga ya kan, konten kreator. Cuma kontributor sudah merasa mewakili YouTube. Nggak ada itu ya. Nggak ada model-model seperti itu. Kontributor itu juga konten kreator. Dia juga akan menjawab berdasarkan apa katanya YouTube, tetapi teman-teman nggak mau baca, padahal semuanya sudah ada di sana. Oke. Kok banyak sekali ngoceh? Biasa, durasi. Nggak usah banyak protes. Oke, ini ada satu pertanyaan ya. Saya bukakan di WhatsApp Business. Nih, saya tidak tahu ini channelnya siapa, channel apa. Pagi bang, maaf mengganggu, pendapatan saya kok bisa hilang ya bang. Padahal saya sama sekali tidak pernah melanggar pedoman YouTube. Bulan kemarin hilang 2 juta, sekarang 3 juta. Iya sayang. Sebentar, ada anak saya ini ya, sebentar dulu. Apa nak? Nah, udah. Ini saya bacakan lagi ya. Ini saya diganggu anak saya ya. Pagi bang, maaf mengganggu. Pendapatan saya kok bisa hilang bang. Padahal saya sama sekali tidak pernah melanggar pedoman YouTube. Bulan kemarin hilang 2 juta, sekarang 3 juta. Padahal di estimasi pendapatan bulanan, di bulan Desember itu jelas tertulis 4 juta. Entah kenapa pas tanggal 11-12 yang masuk ke AdSense hanya 1,3. Dan pas saya cek di estimasi pendapatan bulanan itu sudah mulai berkurang bang. Dari 4,3 juta menjadi 4 juta.
terus 3,6 juta, terus 2,8 juta, dan sekarang menjadi 1,3 juta Bang. Itu sebenarnya kenapa Bang? Mohon penjelasannya. Ini nama channelnya ya, channelnya ditutup-tutup sama dia, nggak tahu apa maksudnya. Nih Bang, Desember udah turun udah turun dari 4,3 ke 3,6 ini ya. Setelah itu, dan sekarang sudah 1,3 yang masuk ke Google AdSense Bang. Total dari bulan November, Desember udah hilang 5 juta lebih Bang. Saya jawab, apa pernah sering nonton video sendiri? Tidak pernah Bang, dan itu dah aku nggak ngerti ini kenapa nominalnya lumayan soalnya. Ini bro, sering ya di Santutor jawab ya. Kalau teman-teman komplain subscriber hilang dan segala macam, sekali lagi subscriber hilang segala macam, setelah itu jam tayang berkurang, teman-teman tanyakan ke YouTube, maka yang menjawab adalah kontributor yang sebenarnya juga konten kreator. Ya, kontributor sebenarnya juga konten kreator, dan dia menjawab berdasarkan apa katanya YouTube. Sudah bisa dimengerti ya? Pokoknya kalau tidak sesuai dengan apa katanya YouTube, tidak sesuai dengan aturan dan peraturan YouTube, ya pokoknya salah. Itu versi kontributor. Ya. Yang mungkin merasa dirinya mewakili konten kreator yang ada di Indonesia. Hai. Oke. Ini tidak pernah melanggar apapun deh, dan saya pastikan tidak pernah melakukan, bahkan upload video pun tidak pernah. Tetapi kenapa hilangnya sampai segini? Apakah saya pernah? Semua konten kreator pernah mengalami. Bahkan saya sendiri dulu pernah hilang 5 juta dalam waktu 1 hari. Tetapi tidak terasa di channel ini juga ya. Karena masuk 30 hilang 5 juta biasa. Tetapi kalau masuknya itu harusnya 5 juta terus hilang 3 juta. Kalau pemula kan ngelundase bos. Ya ngelundase padahal tidak pernah merasa punya, tidak pernah melanggar sama sekali. Itulah YouTube, ya, itulah YouTube. Satu apa? YouTube itu muaranya adalah cuan, bisnis. Jadi kalau perkiraan keuangan YouTube itu lagi nggak baik-baik saja, dia nyuri-nyuri iklan, nyuri-nyuri pendapatan dari konten kreator dikit-dikit. Kayak semacam ini juga teman-teman nggak bakalan protes. Mau protes kemana kok? Yang teriak-teriak paling kencang itu. Pasti bikin kesalahan, pasti bikin kesalahan. Pertanyaannya, yang kamu teriak paling kencang, saya tidak pernah buat kesalahan, atau yang menjawab itu, dolarmu pernah hilang nggak? Yang menjawab, misalnya ada pertanyaan pemula, Bang, dolar saya kok hilang? Terus jawabanmu adalah pasti ngikutin Insan Tutor ya. Pertanyaan saya yang kedua, yang menjawab itu, pernah nggak kalian dolar hilang? Jangan pernah bilang tidak pernah, tak antem galon dasmu. Ya, nggak begitu inilah kalau galon ya, mungkin tungkak nang cangkemmu. Jadi selalu menjatuhkan, pasti gara-gara Insan Tutor, pasti gara-gara upload video. Sudah banyak hal-hal semacam ini, dan saya pernah melakukan, bukan saya pernah melakukan, saya pernah mengalami, dan itu sering sekali. Ya, kalau berhubungan dengan AdSense, teman-teman nggak bisa protes. Walaupun teman-teman tidak membuat kesalahan, misalnya AdSense-mu masuk 30 juta, dan yang masuk ke rekeningmu itu misalnya cuma 4 juta, kalian nggak bakalan bisa protes. Kalau memang itu sistem menganggap traffic invalid, walaupun teman-teman tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah melakukan yang berhubungan dengan traffic invalid. Tetapi kalau masuk AdSense segitu, mau protes kemana? Muaranya apa? Cuan. Jadi jangan heran, ya, jangan heran. Kalau kita sedikit-dikit tipis-tipis lah ngelawak, nggak bakalan itu kena banned. Main VPN tipis-tipis sebenarnya nggak bakalan kena banned. Yang kena banned itu barbar yang barbar. Channelnya Belian Tutorial sejak punya channel, ada beberapa channel yang main tipis-tipis nggak pernah ke banned. Sudah 5 tahun lebih. Saya juga hampir 4 tahun lebih nggak pernah kena banned. Kecuali yang main saya memang barbar. 1 bulan maunya itu masuk 50 juta, 60 juta, 2 bulan selesai. Ya, itu pengalaman saya. Dan ini ada lagi. Mau tanya Bang, ini kalau 2 hari berturut-turut estimasi belum masuk, kenapa Bang? Soalnya ini rekomendasi mati, oplos cuma 31 saja.
Mudah-mudahan bisa komen. Ini oplosnya siapa yang ngajarin saya juga nggak tahu. 31311 ini apa juga? Saya nggak tahu juga. Ini nggak pernah main di tepi jurang bang. Akhirnya sebenarnya main aman. Dan ini belum saya balas, belum saya balas karena maksudnya saya juga tidak tahu dari pertanyaan itu ya. Ini yang menghubungi lewat nomor HP yang ada di deskripsi channel ya. Jarang sekali saya buka. Kalaupun saya buka biasanya saya biarkan. Kenapa? Karena sebenarnya itu bukan peruntukannya, ya, bukan peruntukannya nomor ini. Ini kan nomor endorse. Biasanya ya saya cuekin. Nah, coba kita ini. Ini ada lagi. Assalamualaikum bang, perkenalkan nama channel saya, saya buka channel 15 Mei dan alhamdulillah baru Agustus dapat 1K subscribe, tapi saya sangat sulit dari jam tayang. Jam tayang mentok di 2000 nanti dapat jam tayang naik 100-200 nanti. Menurut Pak D saya harus gimana ya? Biar cepat dapat 4000 jam tayang. Ini semuanya sudah saya bahas di video-video lama. Biarkan aja. Biasanya sih nggak saya jawab. Di samping juga yang dihubungi adalah nomor yang khusus untuk endorse. Karena di situ sudah jelas sekali ya. Nomor hanya untuk endorse ya. Kalau yang menghubungin saya member, ini pasti saya respon. Ini satu hari sudah beberapa yang saya balas. Ini Family 99. Pada pertama kali upload video ke YouTube, video panjang, terus saya upload lagi video tersebut ke video short, bisa melanggar? Enggak. Langsung saya jawab ya. Enggak kawan. Nanti akan kita buka lagi. Ini yang sudah saya jawab ya. Upload perbanyak dulu. Nah ini. Maaf bang, mau tanya, ini channel saya usia 5 tahun bang, tapi belum monet. Dan dulu pernah down juga setelah dapat sub 200 alami. Itu dulu saya bingung bang, gimana caranya. Setelah itu saya beli subscriber 1000. Jam tayang kadang sepi, kadang rame. Itu channel saya masih bisa diperbaiki tidak ya bang? Bisa sebenarnya. Udah perbanyak upload dulu. Udah, ini jawaban saya ya. Upload perbanyak. Jangan upload perbanyak. Jawaban saya sendiri saya juga nggak tahu, kadang-kadang udah lupa. Intinya saya minta perbanyak upload 4-5 bulan lah. Ini ada satu, nanti akan saya buka ya, dan akan saya jadikan konten. Ini belum saya buka, saya yakin ini. Ini karena dari siang saya balesin ini, dan balesin beberapa 10 orang, kurang dari 10 orang aja bisa berjam-jam. Nanti akan saya bikinkan channelnya. Karena ini tidak membuat pelanggaran sama sekali, tetapi terkena konten yang digunakan ulang dan laporannya adalah gagal atau dismount. Bukan gagal ya, ditolak menjadi program partner YouTube padahal belum monet. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti bisa teman-teman jadikan pelajaran ya di konten berikutnya. Sehat selalu, salam berkeluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.